di zaman Utsman bin Affan. Dan Muawiyah seorang katibul wahyi, penulis wahyu. Ya, Muawiyah seorang penulis wahyu. Nah, mereka mulai itu permasalahan itu. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Karena mereka sering mengkafirkan Muawiyah dan menganggap suci imam-imam mereka. Karena agama mereka dibangun di atas kebencian, jadi banyak kontradiktif ajarannya itu. Dan kita mudah sebenarnya kalau membantah orang-orang Syiah dengan buku-buku mereka sendiri, bisa membantah mereka. Contoh, ketika mereka betapa benci kepada Muawiyah, mengkafirkan sahabat Muawiyah. Jadi Muawiyah ini kan seorang sahabat yang dia khalifah meninggal setelah Ali bin Abi Thalib. Sebelum itu kan Al Hasan bin Ali ya menjadi khalifah karena dibaiat kaum muslimin. Nah, Hasan bin Ali tahun 41 Hijriah bulan Rabiul Awal beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Bayangkan seorang Hasan bin Ali ini yang sejarah yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang Syiah. Mereka bingung mereka. Kenapa? Karena sisi lain mereka memutuskan Hasan bin Ali sebagai seorang imam yang maksum, sisi lain mereka mengkafirkan Muawiyah. Tetapi dalam peristiwa Amul Jamaah, tahun persatuan, dan dikenal dalam buku-buku Syiah juga ada bahwasanya itu tahun persatuan umat Islam. Setelah ada konflik sebelumnya di mana Al Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Sekarang pertanyaannya kita sampaikan, kalau mereka tetap mengkafirkan Muawiyah, kita sampaikan, wahai orang-orang Syiah gitu, apakah mungkin orang seperti Al Hasan bin Ali, imam kalian yang kalian yakini maksum, menyerahkan kekhalifahan kepada orang yang kalian kafirkan? Mungkin tidak. Mustahil. Mana mungkin? Apalagi imamah ini menjadi rukun iman mereka. Gak mungkin Al Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada seorang yang dianggap kafir. Gak mungkin. Karena itu tadi itu dongeng orang Syiah saja, dongeng gitu. Karena orang-orang para sahabat Nabi, putra Nabi, Ahlul Bait Nabi itu sangat dekat para sahabat. Gak ada cerita saling membenci, gak ada. Justru kan saling orang-orang saling dekat bersahabat. Bahkan ketika Abu Bakar dan Umar dikafirkan, dikutuk, dicaci, dimaki, disebut tagut oleh orang-orang Syiah, justru antara Abu Bakar dengan Umar begitu akrabnya mereka, dengan Ali juga begitu akrabnya, karena mereka membuat sebuah opini seakan-akan Ali itu bermusuhan dengan Abu Bakar dan Umar padahal tidak. Bahkan Ali memberikan nama anak-anak mereka nama Abu Bakar, Umar, Aisyah, Masya Allah, karena mereka dekat sekali, saling menjadi mantu, saling menjadi menjadi besan antara satu dengan yang lain, karena dekat sekali. Nah, orang-orang Syiah, agama yang buatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi yang kemudian membuat dongeng-dongeng itu. Jadi yang ketiga, mereka menanamkan kebencian, mengkafirkan Muawiyah, dan mereka sudah mulai berani menyerang di sini para ulama-ulama ahlul hadis dengan cara langkah pertama mengkritisi. Di antara sahabat Nabi yang sering mendapatkan kritikan pedas itu yaitu Abu Hurairah. Mereka mencela, mencaci maki Abu Hurairah karena Abu Hurairah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang dimuat dalam Bukhari Muslim. Nah, mereka mencoba mencaci maki Abu Hurairah dengan menyampaikan, mana mungkin seorang Abu Hurairah yang baru masuk Islam belum lama kok bisa banyak hadisnya, mana mungkin. Terus dibuat seorang yang hina, seorang budak dan lain-lain, dijadikan kredibilitasnya Abu Hurairah. Ya, maka ketika orang-orang awam mulai rontok kepercayaan kepada Abu Hurairah, maka mereka mulai memasukkan para rawi, para ahlul hadis dari kalangan mereka gitu. Mereka kenalkan, sila mereka mencela Abu Hurairah, Ibnu Umar, semua mereka mencela. Mereka masuk mengenalkan rawi-rawi hadis mereka. Maka kita akan mendapatkan rawi-rawi hadis yang kita tidak kenal. Ini siapa gitu? Mereka bikin kitab sendiri
Mereka punya ajaran akidah tersendiri, ibadah tersendiri, dan akhlak tersendiri. Tadi saya sampaikan. Jadi si akidah yang batil bahwasanya mereka meyakini Quran itu tidak sempurna yang sekarang banyak diambil hapus oleh para khalifah. Kemudian juga nikah mut'ah yang mereka sampaikan ini nikah yang sangat agung sekali data mereka. Maka mereka dalam kitab-kitab hadis mereka itu ada hadis yang menyampaikan barang siapa yang mut'ah 1 kali sama dengan imannya Al-Husain, yang mut'ah 2 kali sama dengan imannya Al-Hasan bin Ali, yang mut'ah 3 kali sama dengan mut'ahnya Sayyidina Ali, yang mut'ah 4 kali lebih sama dengan imannya Rasulullah. Coba bayangkan, zina gitu ya, dilegalkan dan diiming-imingi seperti itu. Itu ada di kitab-kitab mereka dan saya punya. Saya bisa buktikan. Kalau antum ketemu langsung itu bisa saya buktikan. Ya, saya kaji memang seperti itulah isi mereka itu. Nah, mereka mulai mengkafirkan para sahabat karena target mereka agar umat Islam menolak kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, dan Ashabus Sunnah. Ditolak dengan cara dihina, dicaci, dimaki, dikritik para perawi hadisnya. Setelah mereka berhasil, langkah ketiga ini udah mulai gawat. Ini ketiga, keempat, maka mereka mulai menyerang para sahabat yang utama seperti Abu Bakar dan Umar. Karena tadi yang bertahap, ya nggak mungkin mereka akan menyerang langsung kepada Abu Bakar, Umar, pasti mau bisa marah. Maka tadi dirusak itu pemikirannya. Tadi yang pertama itu, ya, buat opini bahwa Syiah paling berani melawan Yahudi Amerika biar orang empati. Yang kedua, disentuh perasaan orang awam dengan dibuatlah cerita dongeng yang palsu tentang Karbala. Yang ketiga, mulai dicaci maki para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis agar menolak. Yang keempat, mereka menyerang para sahabat inti seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka menyampaikan sepeninggalan Nabi semua sahabat murtad. Jadi di buku mereka ya, di buku mereka ini dalam Usul Kafi karangan ulama besar mereka, kata mereka yaitu Usul Kafi karangan Al-Kulaini dan Al-Majlisi Biharul Anwar. Mereka menyampaikan sepeninggal Nabi semua sahabat Nabi murtad kecuali 3 orang. Yang pertama Salman, yang kedua Miqdad, yang ketiga Abu Dzar. Bayangkan, ini kan secara tidak langsung menghina Nabi, betul tidak? Menghina Nabi, cuma kalau kita tahu ini menghina Nabi. Bagaimana mungkin Nabi seorang yang berhasil mentarbiyah para sahabatnya, kok masa Nabi yang meninggal murtad lagi? Berarti tuh sahabat itu pura-pura berada di samping Nabi. Seakan-akan mereka ingin bicara Nabi itu tidak berhasil mendidik sahabat gitu, hanya tidak langsung saja. Ngeri sekali mereka itu. Jadi mereka menyampaikan bahwasanya semua sahabat kafir, murtad kecuali beberapa orang, di antaranya Salman, karena orang Persia Salman itu, ya orang Iran. Kemudian juga Miqdad dan Abu Dzar. Mereka menyampaikan sampai mereka dalam buku-buku mereka melaknat wabil khusus sahabat Umar dan Abu Bakar. Dalam kitab Biharul Anwar Al-Majlisi menulis doa yang sering dibaca, katanya doanya apa? Allahumma al'an sanamai Quraisy wajibataihima wal'an bintaihima. Ya Allah, laknatlah kedua berhala atau orang-orang Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, laknat juga kedua putri mereka, yaitu Hafsah putrinya Umar dan Aisyah putrinya Abu Bakar, karena mereka berkeyakinan yang membunuh Rasul itu Aisyah dan Hafsah. Ini keji sekali. Mana mungkin seorang Nabi punya istri yang membunuh gitu ya, Masya Allah. Ini semua dongeng-dongeng yang mereka buat dalam buku-buku mereka. Nah tadi kita penting memagari akidah kita, ya, membaca kembali sejarah yang benar, referensinya penting ya. Antum membaca yang bagus buku-buku agar kita terpagari dari ajaran sesat orang-orang Syiah. Dan ini yang mereka jalankan di Indonesia sampai mereka banyak mengikutnya. Karena itu penyebab intinya internal umat Islam sendiri, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ngerti tentang Islam yang benar, nggak ngerti manhaj, nggak ngerti bagaimana menyikapi akidah mereka, dan tidak ngerti kedudukan Rasul, sahabat dalam Islam. Karena mereka ingin memisahkan antara umat dengan sahabat Nabi. Kalau sudah nggak percaya kepada sahabat Nabi, maka kita akan menolak ajarannya. Nah di sana mereka masuk lewat
dongeng-dongeng, dikenakan tokoh-tokoh yang kita tidak kenal, yang mereka bikin, ya, yang mengajarkan akidah baru, ibadah baru yang nggak pernah kita kenal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang 4 langkah yang mereka lakukan untuk menjadikan orang-orang apa menjadi Syiah. Jadi bertahap berjenjang. Nah, yang paling parah yang sudah keempat ini nih, seri 4 mematikan kan, orang agak sulit karena udah fanatiknya luar biasa. Maka mereka mulai mengirim orang-orang yang seperti ini ke Iran, disekolahkan di sana, beasiswa, nih kamu sama orang Persia gitu ya, datang ke Indonesia, mereka diberikan fasilitas. Nah, ini langkah-langkah apa seperti itu. Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan dari antum semua, saya beri kesempatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silakan. Ya, kalau ada pertanyaan, manfaatkan ya. Bisa disimak dengan jelas tidak? Ustaz. Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau bisa kita mendeteksi. Yang mana nih? Coba ngacung-ngacung dulu yang ngacung-ngacung. Siap. Assalamualaikum. Silakan dengan siapa nih? Siapa namanya? Dengan Menaron dari Klaten, Ustaz. Silakan. Saya mau tanya, misalnya kita tuh mendeteksi orang-orang Syiah itu dari secara dohirnya, Ustaz. Itu. Kita tuh dohir. Iya. Kita bisa orang tuh kita mungkin ada rasa curiga kok bahwa itu orang Syiah, nanti kita kalau berinteraksi kan kita bisa menyaring tahu dari apa, kalau kita mungkin dia menyampaikan opini itu kan kita bisa menyaring apa, kita bisa was-was dulu lah, ini orang kalau kita pernah curiga nggak dari orang dengan dari diri itu gitu. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Ya, syukran. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Bagaimana cara kita mengenali orang-orang Syiah? Ya, memang kalau di Indonesia tuh agak sulit ya, karena casingnya sama. Casingnya sama ya, pakaiannya sama, kadang-kadang gitu ya. Hanya memang ketika sholat kita bisa tahu mereka itu kalau sholat biasa bawa tanah Karbala yang mereka simpan di atas tempat sholat mereka. Tanah, memang mereka beli dari Karbala, orang Syiah jualan itu. Karena bagi mereka tidak sah sholat di atas selain tanah Karbala, bayangkan ya. Maka mereka membawa tanah Karbala sebesar sapu tangan itu disimpan gitu. Dan saya pernah melihat itu berkali-kali di Indonesia. Ya, jadi mereka bawa tanah Karbala, jadi mereka sujud ke tanah Karbala. Nah, kalau ada orang yang seperti itu pasti orang Syiah. Ya, karena kalau dari fisik memang ya sama gitu ya. Saat ini Indonesia sama. Awatnya juga berjilbab juga ikhwannya juga ya, orang-orang Syiah yang laki-laki juga mereka pakai peci, sama lah. Kita baru tahu tadi itu, makanya kalau mereka sudah mulai, karena mereka itu saja yang ada dalam benak mereka karena terdoktrin, pasti mereka mengajak agar meyakini tentang keimaman pemimpin mereka. Tadi mengenalkan Karbala, mencela para sahabat itu sini. Kalau di luar sih gampang, kayak orang Iran itu kan dia punya seragam sendiri ya. Para ulama Iran tuh kelihatan sekali mereka sorbannya bagaimana, pakai bajunya bagaimana. Memang ada yang disebut dengan para mula itu ya, ayatullah itulah. Jadi itu secara zahir kalau di Timur Tengah di luar, tapi kalau di negeri kita memang agak sulit. Baru kita tahu dia Syiah atau bukan kalau kita sudah bicara tentang akidah mereka. Bahkan di antara mereka ada yang masih taqiyah sampai saat ini, pura-pura nggak mau ngaku gitu ya. Nah, karena mereka beranggapan sedang dalam posisi masih minoritas. Jadi mereka bohong itu bukan dari agama, ya. Zina saja dibolehkan, apalagi bohong itu kan gitu. Itu agamanya seperti itu. Gitu kan ya. Baik, ada yang silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan dulu yang mana nih? Ya, siap. Silakan.
ini kan tadi saya jelaskan kalau ajaran Syiah itu sebagai besar ulama sudah menyatakan berajaran sesat, terutama ulama di Indonesia. Tapi kenapa dari pihak mungkin UI-nya tidak berani secara tegas melarang ajaran itu berkembang di Indonesia, atau mungkin para ulama itu berkumpul bersatu untuk mencegah perkembangan ajaran Syiah di Indonesia. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang wewenang MUI tidak berhak menutup. Ini kan disinilah kerjasama antara pihak pemerintahan. Karena MUI hanya mengkaji dari sisi akidah, ajarannya, ibadahnya. Setelah sekian lama dan juga MUI juga yang saya tahu mereka juga berdialog dengan mantan-mantan Syiah. Jadi banyak orang-orang Syiah yang sudah mendarah daging ajaran Syiah dan dia tobat. Allah beri hidayah, tak yakin mereka itu. Sehingga keluarlah buku tentang penyimpangan, kesesatan ajaran Syiah. Terutama Syiah yang sekarang banyak di dunia ini, Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah ini. Karena kalau Syiah Zaidiyah, sebagaimana pertemuan yang kemarin yang sebelum saya sampaikan, itu masih Islam. Tapi Syiah yang sekarang banyak yang berafiliasi ke Iran, itu Syiah yang menyimpang itu. Nah, jadi dikaji lah buku ini. Sekarang malah di semua bedah di mana-mana, dia bedah buku di setiap provinsi. Langsung menghadirkan para pakar dari MUI. Saya juga pernah beberapa kali ngisi. Roso itu, semua provinsi di Indonesia Roso, ya menjelaskan itu. Itu memang tugas MUI seperti itu. Adapun menutup kan MUI hanya memberikan rekomendasi kepada berwenang. Ya, bagian kepolisian dan lain-lain, kehakiman agar menutup Syiah, gitu ya. Tidak ada di Indonesia. Malaysia sudah tegas. Di Malaysia tidak boleh. Kalau ada Syiah ketahuan bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa dihukum mati. Di Malaysia. Juga di Brunei demikian. Di Brunei nggak boleh ada orang Syiah ditangkap kalau nggak tobat dihukum mati. Di Brunei sudah jelas sekali. Indonesia belum memang nih karena banyak orang-orang yang liberal, yang pola pikirnya juga Syiah masuk ke ranah politik. Ini yang agak berat, ya. Di tangan orang awamnya. Kalau Malaysia tegas, Brunei tegas. Nah, jadi itu adalah tugas bersama MUI mengkaji dari sisi ajarannya, keluar fatwa sesat dan berbahaya, maka harus kerjasama dengan negara, ya, yang menghukum itu. Bagian dari kehakiman, bagian juga dari kepolisian. Nah, itulah kerjasama. Nah, ini masih mentok di kehakiman dan di kepolisian, yang masih belum mau karena banyaknya kepentingan politik di negeri Indonesia ini. Juga berbicara tentang masalah ajarannya sesat yang memang setelah dikaji secara mendalam, maka mereka menyimpulkan karena perbedaan yang mendasar antara orang-orang Syiah dengan Sunni, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi memang sekarang lebih ke tindakan ini aja lah, menyampaikan tentang bahaya akidah mereka. Kita berikan buku-buku kepada orang-orang awam agar berhati-hati, dan pola para ulama menyampaikan bahaya Syiah kepada para pemimpin bangsa, bahwa Syiah itu mereka bisa menjadi ancaman keutuhan NKRI karena mereka punya akidah yang bahaya, yaitu imamah. Mereka bisa merebut nanti kekuasaan dari orang-orang Islam di Indonesia ini karena mereka itu menjadikan rukun imannya dia hanya imamah. Mereka siap mati kok untuk membela imamah mereka itu, ya. Dan mereka meyakini harus punya cara seperti orang-orang Iran itu dulu begitu, dibunuhlah semua Sunni, mereka naik menjadi orang-orang yang memegang pemerintahan. Juga yang terjadi di Syria ketika Bashar Assad naik menjadi, berarti nggak banyak orang Syiah, maka mulailah dia bunuh para ulama al-Sunni, dibunuh para rakyat karena akidah doktrin yang menjadi bahaya bagi mereka itu. Allah a'lam bishawab. Masih ada atau cukup? Silakan. Ya, kelihatan tuh ngacung tuh. Ya, siapa nama antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama antum? Nama saya Dayato. Iya, silakan. Dari
untuk memudahkan saudara-saudara kita sebagai umat Islam, Muslim khususnya di Korea, bagaimana cara menilai mereka dalam beribadah khususnya sholat 5 waktu? Adakah perbedaan dalam sholat 5 waktu sehari-hari? Terima kasih. Ya, jelas ada perbedaan yang mendasar dari sisi ibadah. Yang pertama tadi mereka sholatnya 3 waktu. Ya, tidak ada mereka sholat subuh dan duhur disatukan, asar dan maghrib satu, dan nanti sholat malam isya itu sewaktu. Jadi 3 waktu sholat. Jangan aneh kalau mereka tidak mau sholat duhur, jangan aneh. Ada pun pasti pura-pura itu ya. Karena saya langsung dengan orang yang dia sudah tobat dari Syiah, begitu. Cuma dia kalau dia di konteknya dia masih ada di sebuah lingkungan yang ya kebanyakannya Sunni, Ahlussunnah, ya mereka pura-pura saja. Setelah itu mereka datang sholat lagi mereka itu nanti, gitu ya. Itu biasa begitu. Memang ini agak sulit ya mengeceknya gitu ya. Tapi tadi dari dohir kita lihat kalau dia bawa tanah karpa gitu ya, kemudian sering ya beda dari cara sholatnya saja. Mereka tidak bersedekap gini nih. Jadi tidak bersedekap mereka ya. Nggak kelihatan. Karena buat mereka tangan ini kan kita bersedekap di sini ya, di dada. Nah mereka pasti ke bawah, mereka di bawah saja gini. Mereka menyimpan di bawah saja. Ya, tidak bersedekap di dada karena mereka keyakinan itu menyembah berhala. Kalau ini menyembah berhala itu ajaran orang sesat, aneh gitu ya. Justru Nabi ngajarin begini gitu. Kalau mereka itu jadi dibolak-balik saja mereka. Yang Nabi ajarkan A, yang bikin B gitu, dan bertolak belakang terus. Itu diantara dohir. Jadi mereka sholat tuh enggak, tangan tuh enggak bersedekah. Juga mereka kalau sholat tidak membaca salam, hanya menggabungkan 2 tangan saja ya ke paha, di 2 kali ini 2 kali. Coba musik dengar di paha. Dengar dia di paha di sini paha ya, jangan gini. Nah itu udah mereka salam gitu ya. Ditambah juga mereka yang mereka baca hanya surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Karena kata mereka semua ayat Quran diragukan ditulis satu Al-Ikhlas saja gitu ya. Ya maka mereka membaca Pak Asih kalau surat Al-Ikhlas saja ada selalu. Dari dulu sampai sekarang Al-Ikhlas gitu ya. Kalau surat itu pasti. Dan masih banyak lagi. Juga dalam masalah puasa. Mereka puasa kalau buka tidak pas maghrib, tapi nanti pas isya ke sana sudah hilang. Kata mereka apa? Awan berwarna merah di sebelah barat. Banyaklah yang aneh-aneh. Coba nanti bisa antum baca buku. Nggak tahu sudah sampai belum ke antum buku yang dari MUI itu ada nggak? Belum ada. Coba antum punya nggak Android di sana? Ada Android nggak? Ada. Semua Android. Ya nanti di Play Store antum lihat di sana ya. Buku kesesatan Syiah MUI. Ini klik antum ada, nanti beli aja, gratis ketika dipasang ya. Itu bagus. Antum di gadget itu dibuka saja. Nanti di Play Store itu ketik ya buku bahaya Syiah gitu ya, nanti banyak. Tinggal dipasang saja di sana dan itu gratis. Bagus, itu yang sekarang MUI lakukan seperti itu ya. Itu bisa baca, mudah kok, mudah. Allah alam. Terus masalah yang itu tadi wudhunya Syiah tadi katanya Ustaz berbeda itu seperti apa wudhunya mereka? Iya, mereka juga wudhu berbeda. Mereka tidak mencuci kaki tapi mengusap saja. Seperti kalau di kita kan yang diusap ketika sedang pakai sepatu ya. Diusap kan, ada diusap gini aja kan, diusap sepatu. Nah kalau mereka hanya diusap kaki diusap. Enggak dicuci, padahal dalam Quran jelas sekali kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ada igsilu, cucilah wajah, kedua tangan sampai kedua sikutnya, wamsahu, dan usap. Yang diusap bukan kaki tapi hanya kepala saja. Kepala diusap kan? Nah, diusap bukan dicuci gitu. Dan kaki dicuci lagi. Wa arjulakum ila ka'bayn. Mereka hanya diusap saja. Usap, enggak pernah dicuci kakinya. Pas. Itu diantara perbedaan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya kalau perbedaan Qur'iyah masih memungkinkan ya. Tapi yang bahaya itu masalah akidahnya gitu ya. Tadi yang meyakini
Al-Quran tidak lagi asli, banyak penyimpangan, banyak dipalsukan dan lain-lain. Masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Mas. Ya, saya nama saya dari rumah tapi Mas didekatkan Mas mikrofonnya, Mas nggak jelas ya. Dekatkan. tapi Ustaz menyebutkan bahwa Syiah itu pun masih dibagi lagi dalam dua nama yakni Zaidiyah dan Naqsybandiyah. Lalu apa ada perbedaannya Pak? Sing pertama ramai lu ya rapi. Iya. Pertemuan kemarin dia hadir ya? Ora sih. Mesti Saya bahas pertemuan kemarin tuh. Jadi Syiah Zaidiyah itu Syiah mereka sekarang di Yaman ada itu, di Hadramaut tidak banyak. Mereka masih disebut dengan Islam, dikatakan Ahlussunnah, dan dulu Syiah yang masuk ke Indonesia di awal-awal kita akui ada Syiah. Cuma mereka Zaidiyah, makanya mereka dekat dengan Ahlussunnah, nggak pernah ada mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, apalagi mengkafirkan Aisyah, nggak ada. Hanya ajaran yang paling mendasar mereka itu yang pertama, mereka meyakini bahwa yang utama menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah sepeninggal Nabi bukan Abu Bakar, tapi Ali yang paling utama ya. Tapi tetap mereka membenarkan, maka berbaikat kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, gitu kan. Hanya mereka meyakini yang paling utama itu sebenarnya Ali, itu saja akidah mereka itu ya. Seluruhnya sama dengan kita, hanya itu saja. Sholatnya sama 5 waktu sama, nggak ada bedanya. Ya, memang mereka dalam masalah itu tuh, ketika ditanya siapa yang paling utama, Ali atau Abu Bakar, kalau jawab si Ali. Nah kita bicara Ali itu udah penyimpangan dalam akidah gitu kan, karena yang paling benar itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karena Nabi yang menyampaikan. Ya, jelas sekadar Ali juga menyampaikan bahwasanya yang paling mulia setelah Rasul itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi ada urutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu memang bagian dari akidah kita, gitu ya. Nah, yang tidak boleh dipisahkan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, begitu. Nah, jadi perbedaannya itu saja. Maka para ulama sepakat tidak mengeluarkan mereka dari kaum muslimin, mereka umat Islam saudara kita, hanya berbeda sedikit. Maka banyak para ulama yang berfaham Syiah Zaidiyah, setelah mereka berdebat, berdialog, kalah argumen, mereka menjadi ulama Sunni Ahlussunnah. Seperti Imam Asy-Syaukani, dia punya kitab yang berjudul Nailul Autor, kitab fikih yang sangat terkenal di pesantren di kampus-kampus Islam. Dulu Asy-Syaukani itu seorang Syiah, dia tobat kepada Sunni setelah kalah debat dengan para ulama. Demikian juga dengan kitabnya Fathul Qadir, Imam As-San'ani juga sama dalam menulis buku 10 Salam dan lain-lain. Gitu ya, Allah SWT. Cukup? Ya, para sahabat-sahabat yang berbahagia, cukup ya pertemuan kali ini nih. Terima kasih Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Terus baca tadi ya, coba di Android atau buka saja buku penyimpangan Syiah, klik MUI gitu ya. Nanti antum dipasang aja, itu gratis, bagus. Ada 3 buku tuh dari MUI-nya Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Itu baca sama semuanya ya, sama. Dengan bahasa Indonesia bisa dibaca ya nanti. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita agar kita semakin waspada dan hati-hati terhadap bisikan-bisikan dan juga ajakan dari ajaran Syiah yang sangat berbahaya sekali ya. Allah a'lam bishawab. Fa'tadru ya ulil albab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.